Hari ini luar biasa. Ngantuk? Capek? Enggak. Senang? Ya, senang. Baik adik-adik, sebelum nanti kita mengakhiri kegiatan kita pada 2 hari dari kemarin sampai dengan pagi hari ini, kita sejenak ada sesi terakhir dengan Mr. Agus. Temanya adalah pemimpin perubahan. Apa? Pemimpin perubahan. Baik, kita akan berangkat dari perubahan dulu. Siapa yang tidak tahu tentang perubahan itu apa? Atau Mr. tanyakan, siapa yang belum pernah merasakan bahwa diri Anda berubah? Tunjuk jari. Semua sudah merasakan ya? Semenjak Anda masih kecil, lulus TK, masuk SD, Anda merasa nggak kalau Anda berubah? Berasa nggak? Sadar nggak? Sadar. SD masuk kelas 1, naik kelas 2, coba diingat lagi, Anda sadar nggak kalau Anda berubah? Sadar. Kemudian lulus SD, masuk SMP, dari kelas 6 ke kelas 1 SMP atau kelas 7, Anda sadar kalau berubah? Ya. Orang yang sadar akan perubahan itu adalah salah satu ciri orang yang sehat. Sehat baik jasmani maupun sehat rohani. Kalau yang merasa tidak pernah berubah, itu berarti ada kelainan. Contoh, orang seperti apa yang tidak merasa berubah? Siapa yang bisa memberikan contoh? Orang yang tidak merasa berubah, dimanapun, seperti apapun, kapanpun, dia tidak merasa bahwa dia berubah. Orang apa itu? Ayo, orang gila, pintar sekali. Orang gila itu dia tidak merasa berubah. Di depan orang juga ketawa, di tempat yang kotor juga ketawa, di tempat apapun, dalam situasi apapun, dia tidak akan merasa berubah. Maka kalau di awal sesi ini Mr. Agus tanyakan kepada Anda semuanya bahwa Anda sadar, setiap perubahan Anda sadari dan Anda rasakan, itu artinya berarti adik-adik masih tergolong orang yang sehat, orang yang waras, tidak tergolong kepada orang yang gila tadi. Nah, kita bicara perubahan itu ada 2 hal perubahan adik-adik, yaitu perubahan yang secara alamiah, yang kedua perubahan yang sengaja dirubah, sengaja diubah. Coba perubahan yang secara alamiah, siapa yang bisa memberikan contoh? Perubahan manusia secara alamiah, siapa? Apa? Ya, pertumbuhan. Ya, yang tadinya lahir jadi bayi, semuanya merasakan jadi bayi kan, nggak ada yang tahu-tahu gede seperti ini. Proses bayi pun ada yang kemudian tengkurap, ada yang merangkak, kemudian habis merangkak jalan, habis jalan lari, habis itu bisa bicara. Semuanya melalui itu semua. Saya berkeyakinan bahwa di antara adik-adik yang ada di sini tidak ada yang meloncat melewati fase seperti yang lainnya. Semua begitu lahir pasti nangis. Kalau nggak nangis ditabokin oleh orang tuanya. Supaya apa? Supaya ketahuan, oh anak saya bisa bicara. Kemudian sama-sama berproses. Karena apa? Pada hakikatnya adik-adik dilahirkan itu dalam posisi kondisi yang sama.
semuanya punya hak hidup, semuanya punya hak untuk pandai, semuanya punya hak untuk sukses, semuanya punya hak yang sama. Jadi kalau ada pendapat bahwa saya dari lahir sudah digariskan untuk jadi gembel, bohong. Gak ada itu. Karena dari agama apapun mengatakan bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau semuanya sama, Mister, semuanya punya hak yang sama, kenapa kalau ada perlombaan ada juara satu? Kenapa di dalam kelas ada ketua kelas, dari 25 anak dipilih satu? Kenapa ada sekolah, ada kepala sekolah, dari sekian guru dipilih satu? Kenapa di negara yang sekian banyaknya ada satu presiden? Padahal awalnya sama. Nah, itulah kemudian perubahan yang kedua. Kalau tadi adalah yang pertama perubahan alamiah, yaitu struktur tubuh, bertambahnya usia, itu adalah alamiah, tidak bisa dibuat-buat. Semua orang harus melalui fase anak-anak, remaja, dewasa, tua, kemudian mati. Itu adalah perubahan yang alamiah yang tidak bisa disiasati. Nah, yang mau Mitra Agus tekankan adalah perubahan yang kedua, yaitu perubahan yang bisa dibuat, direncanakan. Kalau dalam perlombaan ada juara satu, ada pemenang, pasti si pemenang itu melakukan sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Di tengah-tengah kita ada juara ski ya. Kenapa dia bisa? Pasti di dalam kesehariannya dia tidak hanya seperti yang lainnya. Yang lainnya masih main game, yang lainnya masih main dengan teman-teman, dia pergi latihan. Artinya bahwa juara itu pun juga bukan alamiah tahu-tahu jadi juara, enggak. Maka itu adalah perubahan yang direncanakan. Nah, semua mempunyai hak untuk jadi pemenang. Semua mempunyai hak untuk jadi pemimpin. Tinggal sekarang masing-masing itu mempunyai keinginan atau tidak, mempunyai motivasi untuk menang atau tidak, mempunyai motivasi untuk jadi nomor satu atau tidak. Itu masalahnya. Ya, sekarang kita kembali kepada adik-adik. Oke lah, kalau mulai lahir sampai kelas 6 SD, Mr. Agus masih bisa mengatakan bahwa keinginan Anda untuk menjadi apa itu masih didominasi oleh orang lain atau faktor eksternal, yaitu siapa? Orang tua. Dah, kamu besok jadi ini, disiapkan, maka kamu belajar ini. Maka kalau adik-adik ditanya, pasti kalau misalnya cita-citanya besok gede mau jadi apa? Waktu TK ditanya mau jadi dokter, karena melihat dokternya itu apa, cantik atau ganteng atau dia ramah. Tapi begitu SD melihat tentara yang gagah perkasa, ditanya lagi, besok gede mau jadi apa? Jadi tentara. Udah berubah. Belum lagi orang tuanya pengusaha atau orang tuanya merasa sukses di bidang apa, diarahkan anaknya. Tapi itu hanya bisa sampai usia kelas 6 SD.
Begitu Anda masuk kelas 7 SMP, itulah yang dinamakan dengan masa akil balik, masa perubahan, dan disitulah Anda harusnya memulai untuk memikirkan diri Anda, besok saya mau jadi apa. Nah, pada saat di SMP, usia seperti Anda, masa depan Anda sudah ditentukan oleh kalian, oleh Anda sendiri. Maka, Mitra Agus sampaikan, Anda harus lebih sadar bahwa perubahan yang ada di dalam diri Anda harus disadari. Ya. Perubahan itu bisa terjadi selain dirubah oleh kita sendiri, juga harus ada yang mengubah. Maka kalau Anda ingin menjadi nantinya seorang pemimpin, jadilah Anda untuk memimpin diri Anda sendiri. Salah satu ciri pemimpin apa? Merencanakan, mengatur. Sebelum Anda mengatur orang lain, maka atur diri Anda sendiri. Kalau Anda mengatur diri Anda sendiri nggak bisa, jangan harap Anda nanti bisa mengatur orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan mengatur itu belum tentu mendapat kesempatan untuk jadi pemimpin. Ya, orang yang mempunyai kemampuan, kemauan untuk mengatur itu belum tentu mempunyai kesempatan untuk jadi pemimpin. Apalagi yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengatur. Maka di dalam camping pada hari ini Mitra Agus akan tekankan, mulai detik ini Anda harus mampu untuk mengatur diri Anda sendiri. Jadilah pemimpin untuk diri Anda sendiri dulu. Setiap ciri pemimpin adalah setiap apa yang dilakukan harus ada perubahan yang nyata. Contoh misalnya, Anda kemarin sudah melaksanakan UTS. Setelah dapat nilai UTS, Anda lihat. Kalau sudah dilihat kemudian, oh ternyata nilai IPA saya rendah, maka saya akan mengubah supaya nilainya baik. Oh ternyata di 3 bulan yang lalu saya banyak masalah, dipanggil oleh wali kelas, dipanggil oleh guru BK misalnya. Oh saya akan berubah. Itulah salah satu ciri nantinya Anda akan menjadi orang yang sukses. Syukur-syukur Anda berpeluang untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau mulai saat ini pun Anda udahlah Mister, nggak usah jadi pemimpin, saya ikut-ikutan aja lah. Pada pemilihan ketua kelas semuanya jangan saya nggak mau, saya nggak mau. Pemilihan OSIS jangan saya nggak mau. Maka itu nanti akan melekat pada diri Anda sampai besok Anda menjadi dalam pekerjaan akan begitu. Artinya Anda menciptakan diri Anda sendiri untuk jadi peserta, untuk jadi pengikut, untuk menjadi orang yang diatur. Mitra Agus akan tanya nih, siapa yang inginnya hidup Anda adalah menjadi orang yang selalu diatur saja, nggak usah pusing? Siapa? Siapa di antara kita yang sudah mempunyai satu pendapat pribadi, daripada pusing-pusing Mister, saya tak jadi orang yang diatur aja deh, saya tak jadi orang yang dipimpin aja deh, biar orang lain yang memimpin. Siapa yang punya pendapat seperti itu? Tidak ada. Sebaliknya saya tanya,
Dari sekian ini, siapa yang pengennya besok saya akan jadi orang yang memimpin? Tunjuk jari. Jadi orang yang memimpin, tunjuk jari. Ada yang tidak tunjuk jari? Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Berarti tidak keliru kalau Anda sekarang adalah menjadi orang yang sadar untuk mempunyai motivasi. Mr. Agus selalu mengatakan, Anda sekolah di Regina Coeli, kalau hanya ingin menjadi orang yang biasa, kalau hanya ingin menjadi orang yang dipimpin, jangan sekolah di Regina Coeli lah. Sayang. Ya, bayarnya lebih mahal daripada sekolah lain. Sekolahnya lebih sore pulangnya daripada sekolah lain. Anda berpikir tugasnya lebih banyak daripada sekolah lain. Tuntutannya lebih tinggi dari sekolah lain. Di tempat kita kalau nggak berbahasa Inggris masih dikejar-kejar. Kalau Anda ingin menjadi orang yang biasa, sudah nggak usah di Regina Coeli. Masih banyak sekolah yang tuntutannya tidak seperti di tempat kita. Maka kalau tadi saya tanyakan, siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, semua angkat tangan. Berarti memang sudah tepat Anda sekolah di Regina Coeli. Ya. Nah, Mister gampang ngomong seperti itu. Karena Mister sudah jadi pemimpin, Mister sudah jadi kepala sekolah. Tapi triknya seperti apa, Mister? Triknya anak-anak. Yang pertama, Anda harus sadar tentang kemampuan diri Anda sendiri dulu. Saya itu kelebihannya apa? Saya itu kekurangannya apa? Orang yang tidak sadar akan kelebihan dan kekurangannya, maka sulit untuk menentukan nasib hidupnya yang akan datang. Setelah saya sadar, oh kelebihan saya ternyata adalah di bidang bicara, di bidang bahasa Inggris. Kekurangan saya di bidang IPA. Nah, kalau ingin jadi pemimpin, potensi yang sudah nampak maksimalkan. Tetapi jangan kemudian yang kurang tadi dihilangkan. Karena nanti Anda tidak akan menjadi pemimpin untuk satu orang. Pemimpin itu banyak orang. Yang setelah tadi identifikasi kemampuan diri Anda, kekurangannya apa, kelebihan apa. Yang kedua, bangun relasi dengan orang lain. Itu yang terpenting adik-adik. Bangun relasi. Kalau dalam bahasa Anda, relasi mungkin terlalu tinggi. Bangun persahabatan. Maka Anda di Regina Coeli kan berhadapan dengan banyak ragam kan. Dari segi sukunya ada yang dari Batak, ada yang dari Flores, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Ya. Akhir-akhir ini adik-adik mungkin di TV melihat ya, ada kerusuhan di Papua ya. Kenapa itu terjadi? Karena orang tidak terbiasa hidup di dalam perbedaan, sehingga menganggap kalau berbeda itu musuh, kalau berbeda itu bukan kawan. Nah, pasti mereka sekolahnya tidak di Regina Coeli, ya kan? Ah iya, jadi yang rusuh di sana itu pasti sekolahnya nggak di Regina Coeli. Kalau sekolahnya di Regina Coeli udah biasa. Saya orang Kristen, hidup duduk berjajar dengan orang Islam. Udah biasa. Ini orang Flores, ini orang Batak, ini orang Jawa. Udah biasa duduk makan bareng. Nah, maka yang kedua tadi adalah bangun persahabatan. Jangan milih-milih orang adik-adik. Ya, jangan milih-milih orang.
Karena apa? Di dalam kehidupan yang nyata nanti begitu adik-adik itu beli rumah nih. Saya mau beli rumah di komplek yang semuanya orangnya baik-baik. Ada enggak? Ada enggak? Saya akan beli rumah atau hidup di komplek yang orangnya alim-alim semua, taat pada agama semua. Ada enggak? Enggak ada. Maka kita harus terbiasa hidup dengan karakter orang yang baik dan tidak baik. Itu semua teman kita. Ya. Bagaimana untuk hidup dengan orang seperti itu, Mister? Kembali lagi Anda jadi pemimpin kan? Salah satu pemimpin adalah mampu mengubah orang lain setelah dirinya sendiri. Caranya mengubah bagaimana? Mengingatkan. Teman, jangan ngomong jorok. Kan sudah dilarang ngomong jorok. Itu sudah pemimpin. Jadi pemimpin tidak harus diumumkan, ini pemimpin. Jadi yang berhak mengingatkan hanya ini, enggak. Ada temannya yang tidak bisa. Teman, apa yang kamu tidak bisa? OPR-nya ini yang tak ajari. Bukan nyontek, tapi diajari. Itu adalah bentuk-bentuk konkret bahwa kita mampu untuk memimpin, menjadi pemimpin. Jadi ciri pemimpin adalah mampu untuk membuat perubahan ke yang lebih baik. Ciri yang kedua apa? Bisa dicontoh, bisa diteladani. Pemimpin jangan hanya bisa perintah saja. Ayo kita bereskan. Seperti tadi Mr. Ferdi. Anak-anak sekarang ngambilin sampah, operasi semut. Tadi lihat Mr. Ferdi tidak hanya nyuruh, dia juga ngangkat. Karena apa? Pemimpin harus mampu memberi contoh, bukan hanya pinter untuk menyuruh. Oh, kalau begitu gampang Mister, jadi gampang kalau mau. Nah, maka adik-adik siapkan diri dari sekian banyak ini, bukan hanya tunjuk jari ingin jadi pemimpin, tetapi tunjukkanlah bahwa Anda sudah berbuat untuk nanti bisa menjadi pemimpin. Kemudian didukung dengan apa? Didukung dengan ibadah. Karena kita pinter, kita punya sahabat. Tapi kalau kita tidak dekat yang memutuskan kita jadi pemimpin atau tidak, nggak akan jadi. Siapa yang memutuskan kita nanti akan jadi pemimpin atau tidak selain kita sendiri? Tuhan. Maka harus dasari dengan ibadah. Dalam ibadah selalu selipkan, ya Tuhan, ya Allah, kami mohon ridho-Mu suatu saat nanti kami bisa jadi pemimpin. Untuk itu tuntunlah mulai saat ini agar kami mampu, agar saya mampu untuk menjadi pemimpin, paling tidak untuk pemimpin diri kita sendiri. Bawa ke dalam doa. Kalau Anda hanya berkeinginan saja, Anda berbuat saja, tidak sertakan dalam doa Anda masing-masing, itu juga sulit untuk terkabul. Ya, jadi pada hari ini, pagi hari ini, pesan Mitra Agus, setelah pulang dari kemah, besok PR untuk Anda, PR ya, adalah tulis perubahan apa yang terjadi setelah Anda pulang dari kemah. Kemudian perubahan itu tidak hanya disadari, tidak hanya ditulis, tapi juga harus diumumkan supaya diketahui oleh orang lain. Sampai di rumah tunjukkan, ini loh Mas, saya pergi 2 hari 1 malam ini hasilnya seperti ini.
Satu perubahan saja, gak usah banyak-banyak. Tunjukkan kepada orang tua Anda, ingat-ingat, selama Anda belum kemah blok, itu apa yang menjadi keprihatinan orang tua Anda. Satu saja, satu item saja. Oh, mungkin selama ini mama kalau membangunkan saya susahnya setengah hidup. Kenapa setengah hidup? Setengah hidup kali 2 berapa? 1 hidup. Setengah mati dikali 2 jadi mati. Padahal sama-sama nilai setengah kan? Berarti pilih mana Anda? Setengah apa? Setengah hidup. Itulah manusia kadang-kadang tidak bisa menghubungkan dengan matematika. Kalau meter aku kan sama-sama setengah nilainya. Setengah mati dengan setengah hidup bobotnya sama. Tapi begitu dikali 2, nah setengah hidup jadi hidup, setengah mati jadi mati. Maka kalau selama ini Anda dibangunkan sulitnya setengah hidup, pulang dari kemah blok, sebelum mamamu papamu membangunkan, bangun dulu lebih pagi kayak tadi di sini. Disuruh tidur malah bangun duluan. Di rumah seperti itu nanti. Atau perubahan, selama ini orang tua di rumah Anda main game, main gadget sampai orang tua stres. Nah, tunjukkan perubahan itu. Pama ini loh, setelah saya pulang dari kemah blok, saya berubah di ini saya. Nggak usah banyak-banyak, satu saja. Maka besok saya pesankan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Bentuk perubahan apa yang sudah Anda rasakan, sudah Anda lakukan, dan sudah diketahui oleh orang lain. Itu harus ditunjukkan. Ya. Baik adik-adik, jadi kesimpulan seluruh rangkaian kegiatan kita kepramukaan, yang pertama pesannya adalah jadilah Anda pemimpin untuk diri Anda sendiri dan jadilah pemimpin perubahan yang mampu mengubah sesuatu, terutama karakter, terutama kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Siapa yang sanggup, tunjuk jari. Siapa yang sanggup untuk berubah? Yang tidak sanggup berarti tinggal di sini tambah sehari lagi tanpa teman. Ya, sekali lagi. Apakah Anda sanggup untuk berubah? Kencang. Kurang keras. Apakah Anda sanggup untuk berubah? Sanggup. Ya, tunjukkan kesanggupanmu itu dalam wujud yang lebih nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk Anda semuanya.